Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wa mukarramin para alim wa ulama para kiai asatidz khusus acara Suriah MBC Kecamatan David, jajaran pengurus Tanfidiyah Kecamatan David, tanggal muliakan Jumatan takmir masjid yaitu Pak Sama, semoga David muliakan seluruh jamaah, sedaya tokoh masyarakat sesepuh ini sembuh. Dan kalau melihatkan alhamdulillah wa syukurillah, moga sareng-sareng syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu niki kula panjenengan sedaya dipun takdirkan oleh Allah paringi nikmat sehat walafiat dengan sempat saged sareng-sareng hadir dalam satu majelis ilmu. Mugi-mugi kaget kula panjenengan sedaya kali iki saestu dijaga harus semoga makbulan dengan dipun hidayahkan Allah Subhanahu wa taala dan mugi sakitulipun saking majelis niki kula panjenengan sedaya ditantuk ilmu yang manfaat dan dipun hidayahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawatullah wassalamuhu selalu curhat untuk matur jenengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu hingga pasti golongan sedaya ngajeng-ngajeng syafaat putranipun wonten jamin ya. Amin. Para kiai para jamaah sedaya kagem muliaken alhamdulillahirabbil alamin taluki masjid Baitul Fatsama ketempatan majelis taklim saking Suriah dari Kecamatan David, dan kegiatan majelis taklim ini rutin setiap malam Ahad. Terus para kiai ngaos itu setiap malam Ahad. Malam Ahad kali ini jadwalipun ngaos tafsir jalan-jalan. Terus biasanipun malam Ahad kali ini ngaos tafsir jalan-jalan. Biasanipun tempate kantosan. Kajane kali ini jadwalnya wonten dalem apa Teguh Bendara Jalur David di terminal. 2 minggu lagi kalau makan jadwalnya dari 30 biasanya mulai makanan bisa. Nah di sela-sela seperti malam Ahad ngajem niku jadwalnya ngaos jadwalnya ngaos Fathul Mu'in, ngaos kita bikin Fathul Mu'in rutinane wonten masjid besar Baitul Waqif dan terus selang-seling. Nah, dalu ini spesial dan masjid Baitul Fatsama ini spesial, termasuk mulai ini tadi awal karena wonten panjenengan ini. Biasanya kiai-kiai ini mulai jam 8:30 paling awal sampai jam 9. Mungkin selesai nih jam 12. Mungkin guyone kali dahari jam 1:30. Itu pun bertahun-tahun. Nah makanya dahulu ini undangannya sekarang mulai diarahkan sholat jamaah di lokasi. Misalnya buat dahulu masing-masing. Di lokasi masing-masing. Oke, terus ini khususipun dumateng para sesepuh, para tokoh di sekitar Masjid Baitul Fatsama niki panjenengan dalu niki termasuk terlibat campur wonten majelis taklim barangkali mungkin pertama kalinya nih
pertama kalinya pun nanti tidak perlu Mas Destari Pak sampun gitu barangkali termasuk kali ini mungkin nambah wawasan keilmuan mawon sehingga biasanya pun ngaji tafsir jalan di tafsir yang lain, tapi dalam ini khusus berkaitan dengan untuk memberikan semacam wawasan keilmuan termasuk kita sebelumnya terkait dari ahkamul Jum'ah, termasuk terkait dengan ta'atul Jum'ah dan lain-lain, sehingga panjenengan mangke kudur ini sudah sholat Jumat itu mantap dan perlu saya tegaskan bahwa MBC itu tidak pernah melarang kegiatan sholat Jumat dimanapun. Bahkan permasalahan yang sama yang saat ini sedang diproses itu di Kampung Dadang Pak. Ini perlu saya sampaikan terkait itu sehingga tidak benar kalau MBC itu kalau mengajak untuk berproses sesuai tatanan syariat. Nah itu yang memang dianjurkan kemarin oleh MBC Kecamatan Habib. Bahkan ketua takmirnya ini Pak Sutik ini kan aktif ngaji malam Jumat ini. Sehingga beliau ini ya sering sudah diberi langkahnya harus begini, langkahnya begini, sebab ini urusan ibadah. Jadi bukan asal bangun dasar nafsu, susu nafsu, nah ini diproses ngoten sehingga benar-benar sepindah malih klarifikasi bahwa Indonesia itu sempat melarang Jumatan di sini boten. Nah, sekaligus dalam ini kita fayur klarifikasi supados boten salah paham. Betul nggih? NU kok melarang Jumatan itu bener cerita. Tapi saya contohnya, ayo tak mirip personil tidak perlu ya resmi pun kados tamu liyane kalau tak ngerti jenengan kados tamu sing ngangkat sinten. Nah, kata lagi, artinya kalau memang ini hasilnya Badan Hukum NU ya mungkin diesahkan takmirnya itu oleh lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama. Ada periodisasinya sama yang ada berapa tahun, 5 tahunan atau 10 tahunan. Nomor petang tahunan, betul kalau gak jadi. Jadi MBC itu bisa jadi nonton sehingga dalam ini untuk memberikan satu sebuah kewajiban bagi Suriah BCN untuk memberikan satu wawasan keilmuan supaya jenengan PKI benar-benar dijamin istiqomah karena kita bernaung di NU semua ubudiahnya ala NU istiqomah, jumlah jamaah itu sampai awal-awal kok malam beli-beli preteni terus tidak sampai mencapai 40 dan sebagainya. Mungkin nanti kesana ini pun bahas nanti disampaikan sehingga semuanya punya wawasan keilmuan karena urusan ubudiahnya harus berilmi. Kekas DL moni, bukan sekedar pokoknya lampahi. Contohan dengan butuh saarga, bulan-bulan butuh koyok ini, saat kita belajar dengan itu, belajar dengan sholat, belajar dengan nokoman ibadah namun ini masalah sholat Jumat. Jadi kalau ini monggo di kalau dengan dari akan para kiai ini makin kesana menyampaikan kalau ada hal yang mungkin perlu dikomunikasikan, perlu ditanyakan, monggo sehingga betul-betul, oh ternyata taat Jumat begini hukumnya, begini kan, kalau dengan asal wawasan kayak ini. Kalau kita mengatakan sekedar sebuah pengantar, saat ini pun kita langsungkan untuk majelis taklim, monggo bersowan Kiai Subari selaku wakil rois yang bicara untuk membuka dengan doa kita. Ini sebenarnya satu paham yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di fikih. Jadi fungsi masjid itu kalau di sini di kitab Umdatul Mufti wal Faqih itu ada 5. Di antaranya itu pakai iktikaf, kemudian di situ sholat jamaah, juga
buat zikir, ilmu dan sholawat. Jadi andai kata di suatu daerah sudah dibangun masjid, kok nggak dipakai Jumatan, itu tidak masalah, asalkan bisa difungsikan dengan salah satu 5 perkara itu. Bisa itikaf di dalamnya, bisa juga di situ kajian ilmu, zikir, sholawat dan seterusnya. Jadi kita akan berdosa, bukan kuala, masjid sudah dibangun. Nah, kemudian bahkan dalam satu kampungnya kecil ada 100 masjid, tidak masalah. Yang masalah nanti ketika ada beberapa Jumatan karena ada ketentuan secara syariat, secara fikih, itu yang bermasalah. Maka di situ perlu saya sampaikan, dan nanti kita punya kewajiban menyampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa masjid itu andai kata tidak di tempat Jumatan juga nggak masalah. Dan sholat Jumat tidak harus di masjid, walaupun nggak masjid ya boleh-boleh saja. Begitu, boleh di suatu bangunan atau boleh di lapangan sekalipun boleh, di rumah, di musola boleh. Ada yang kata ada musola kalau di tempat Jumatan tidak harus dirubah jadi masjid. Bahkan kalau dirubah ada sedikit masalah karena ada perbedaan dalam memandang merubah ainul waqfi, merubah keahlian wakaf, ada perbedaan pendapat dan ulama. Jadi andai kata di daerah kita ada suatu masyarakat untuk datang masjid jauh, sulit misalnya, ada musola, ya boleh saja kita sholat Jumat di musola itu, tidak harus dirubah jadi masjid. Begitu. Sekali lagi juga tidak semua masjid yang telah dibangun harus pakai Jumatan. Contoh di tangga dusun sebelah saya itu ada 2 masjid di Bogor Sari itu. Satu masjid lama, yang satu masjid baru. Dan masyarakat sepakat sholat Jumatnya pindah ke masjid yang baru, nggak masalah. Masjid lama atau fungsikan untuk majelis taklim, berjamaah, itikaf dan seterusnya, tidak ada masalah dalam aturan syariat. Ini yang perlu juga kita sebar seluas mungkin kepada masyarakat kita, karena terus terang di masyarakat kita masih ada anggapan, ada pemahaman kalau masjid seakan-akan wajib dipakai Jumatan, kalau dia seakan-akan itu masalah, padahal tidak. Itu keterangan saya bisa baca di kitab Untutul Mufti wal Mustafti seperti itu. Kemudian masalah ta'addudul Jumat pada dasarnya kalau menurut jumhurul fuqaha, nanti dilengkapi oleh para kiai yang lain, sekedar wawasan untuk bekal modal tambahan ilmu saja. Karena kalau dalam sebuah hadis juga diterangkan Rasulullah SAW bersabda, ketika ada suatu hari di mana hari itu terbitlah matahari sehingga punya tambahan ilmu dia itu, maka tidak ada berkah pada di hari itu. Jadi Nabi tidak begitu. Jadi dalam rangka kita bersama-sama ingin menambah wawasan keilmuan kita. Jadi inda jumhur ulama la yajuzu 'inda jumhuril fuqaha iqamatu jum'atain fi baladin wahidin illa dzurratin wa dhiqil masjid li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafa ba'dahu lam yuqimu siwa jum'atan wahidah. Jadi menurut jumhur ulama tidaklah boleh mendirikan 2 Jumatan dalam satu balad lingkup terkecil itu dusun, kecuali darurat seperti hanya masjid yang ada terlalu sempit. Kenapa? Dalilnya jumhur fuqaha karena Rasulullah dan para ulama rasyidin tidaklah mendirikan kecuali hanya 1 Jumat di satu desa untuk lebih menampakkan menunjukkan idhar di syair Islam. Kemudian ada perbedaan pendapat, nanti takbir bisa dilengkapi oleh yang lain. Saya baca dalam kitab Qurratul Ain fatwanya Syekh Ismail Zain. Di situ Syekh Ismail Zain Al-Yamani ditanya, "Ma qaulukum fi ta'abbudil jum'ati fi baldatin wahidatin aw qaryatin wahidatin ma'a tahaqquqil adatil mu'tabara fi kulli masjidin min masjidiha wa hal tasihhu jum'atul jami' aw fihi tafsilun fi ma yadhharu."
bagaimana menurut pendapat panjenengan tentang beberapa pelaksanaan sholat Jumat di satu desa dengan adanya pernyataan-pernyataan bahwa di setiap masjid itu jumlahnya sekian-sekian. Apakah sah Jumatannya kesemuanya atau ada tafsir fima yukratum menurut pemahaman panjenengan? Kemudian beliau jawab, amma mas'alatu ta'addudil jum'ati fadh-dhahir jawazu dzalika mutlaqan bi syarti alla yaqusa 'adadu kullin an arba'ina rajulan. Jadi beliau menjawab, adapun masalah ta'addudul Jumat, ada lebih dari satu pelaksanaan sholat Jumat, menurut beliau boleh secara mutlak dengan syarat setiap masjid yang ada jamaahnya mencapai jumlah 40. Dan di antara 40 ini ya semuanya sah, ngerti syarat sahnya wudhunya, syarat sahnya sholatnya. Andai kata di antara mereka ada yang ngerti cara wudhu, gak perlu hitungan. Ada di antara mereka yang tidak memenuhi syarat rukunnya sholat, gak masuk hitungan. 40 ini adalah orang-orang yang ke-40 satu persatu di antara 40 itu sholatnya sah, memenuhi syarat, rukun dasarnya terpenuhi begitu. Kemudian mereka mencapai jumlah 40, maka sholat Jumatannya semuanya sah tanpa ada ilah ini itu. Kalau di kitab-kitab yang lain kan harus ada ilah usril ijtima, sulit berkumpul dijadikan satu karena daerahnya lokasinya luas sehingga pojok timur untuk datang ke pojok barat biasanya itu kesulitan. Itu di kitab yang lain. Terus ini lebih toleran. Mungkin dengan tujuan yasiru wala tu'assir, permudah dan dipersulit. Yang penting kita punya dan ngerti ilmunya. Seperti yang dikatakan Bapak Samsul tadi, bukan serampangan, apalagi hanya didasari oleh hawa nafsu. Karena kalau untuk mendirikan itu mudah, tapi mempertahankan yang berat. Mungkin di awal pelaksanaan Jumat di kampung kita, daerah kita, untuk mencapai 20 karena antusiasnya masih luar biasa, karena masih baru, mudah mengumpulkan 40 orang. Tapi mempertahankan 2 tahun, 3 tahun berikutnya, ini yang sulit. Makanya harus didasari dengan ilmu. Karena kalau didasari dengan ilmu, semua akan berjalan lillah. Maka lillah dalam waktu sholat, wa maka lillah in qata'a fasolat. Segala sesuatu yang kita laksanakan semata karena Allah, maka akan kekal dan berkesinambungan terus. Tetapi sesuatu yang kita kerjakan tidak karena Allah, akan putus, tidak akan ada kesinambungan. Maka yang kita harapkan apa itu ibadah yang kita lakukan dimanapun berada, apapun itu bentuknya, satu, berusaha disertai dengan ilmu. Yang kedua, ikhlas semata karena Allah. Yang ketiga, ada lupa terus berdoa, mudah-mudahan kita, warga masyarakat terus mendapatkan petunjuk, pertolongan sehingga bisa istiqomah dalam ibadah yang kita laksanakan, apapun itu bentuk dan wujudnya. Seperti itu. Jadi masalah ta'addud Jumat, jadi kalau secara keseluruhan nanti khilafiyah, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau jumhur fuqaha memang tidak memperbolehkan, tapi juga ada ulama yang bermadzhab Syafi'i juga memperbolehkan. Seperti kadang-kadang juga yang dipermasalahkan masalah jumlah. Kalau di Umdatul Mufti di sini diterangkan bahwa tidak ada nas yang sharih yang mengkhususkan jumlah sekian-sekian. Ya walaupun ada di anak itu ada satu hadis yang di situ memang Kanjeng Nabi mengumpulkan jamaah mencapai jumlah 40. Juga di sini juga ada daripada sahabat Ibnu Mas'ud, kata beliau, Rasul mengumpulkan kami untuk sholat Jumat dan jumlah kami mencapai jumlah 40. Walaupun juga di sini ada ulama lain yang membantah. Memang itulah fikih, itulah ketika kita
memahami betul, jangankan di luar patok Syafi'i, di Syafi'i saja kalau kita betul-betul memahami itu luas, tidak sempit, luas. Sehingga ya walaupun demikian kita tetap rujukan acuan kita, kalau selama masih mampu dan bisa, tetap al-akhdhu bil ahwat sunnatun. Kita ambil yang lebih berhati-hati itu sunnah. Selama masih bisa kita pakai kawan-kawan yang utama yang seperti itu ittifaq ulama. Kalaupun sesuatu sudah terjadi, maka boleh kita pakai pendapat tahapan berikutnya begitu. Cek boten kulimu ceroboh, kabarnya lelong sengeran, tak kuat, bis ketaten, lelong sing foto di kanan gitu. Jadi kembalinya pada yasiru wala tuasiru. Itu saja sekilas mukadimah penyampaian dari saya. Nanti bisa saya mohon kepada para kiai yang lain untuk menambah Gus Imron, Amin, Sotoni, Gus Bari dan yang lain, baik untuk memberikan tambahan supaya saya pribadi ini mendapatkan tambahan ilmu dari panjenengan semua. Karena memang Imam Syafi'i itu guru Imam Ahmad bin Hanbal, tapi di kesempatan suatu ketika beliau jauh di bidang fikih, saya butuh wawasan masukan tambahan dari panjenengan, kata Imam Syafi'i, padahal santrinya. Jadi Imam Syafi'i guru Imam Ahmad bin Hanbal, tapi dalam masalah ilmu hadis Imam Syafi'i mendapatkan banyak riwayat hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal walaupun santrinya. Jadi tidak ada istilah tetap kita semua ada al-insan dhaifun bi nafsihi qawiyyun bi ghairi, manusia lemah dengan dirinya, hakikatnya lemah, tetap butuh orang lain. Maka dengan demikian saya mohon kepada para kiai, para ustaz untuk memberikan tambahan ilmu untuk kita semua, khususnya saya pribadi, karena banyak hal yang tidak saya ketahui, mungkin ada sedikit hal yang saya mengerti, sehingga saya butuh tambahan dari panjenengan semua. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paparan Jumatan. Nah, menurut Imam Al-Bajuri terdapat 15 qaul dalam mazhab mengenai jumlah ini. Di Al-Bajuri ini saya baca terjemahannya saja karena saya itu mengambil catatan-catatan dari hasil Basul Masail itu saya kumpulkan, maka ditulis catatan terkait sholat Jumat. Sebenarnya banyak ini yang dibahas. Saya sebutkan aja. Ibnu Hazm menganggap sah meski hanya seorang diri. Ini lebih ya. Ibnu Hazm itu juga disebutkan di Buya. Imam An-Nawawi cukup dengan 2 orang. Menurut Imam Abi Yusuf Muhammad itu 2 orang beserta imam, jadi ada imam, ada makmum. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam As-Tsauri 3 orang beserta imam. Menurut Imam Ikrimah 7 orang. Menurut Imam Rabi'ah 9 orang. Menurut Imam Malik 12 orang. Menurut Imam Ishaq 12 orang selain imam. Menurut satu riwayat dari Imam Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Habib 20 orang. Ini banyak sekali kalau saya sebutkan, sehingga yang dapat kami simpulkan di sini, secara umum mendirikan sholat Jumat lebih dari satu desa itu diperbolehkan. Sehingga apa yang sudah dilakukan di masjid ini itu secara fikih itu memang tidak terjadi masalah, karena kemarin sempat melebihi dari 40 orang, itu sudah cukup. Tapi yang tetap harus diperhatikan, dari 40 orang itu memang harus mustautin, mereka yang fakihahnya juga bagus. Jangan sampai dari 40 orang itu ada yang secara kaidah fikih itu ada yang dilanggar, sehingga menjadikan 40 orang itu menjadi nilainya berkurang. Walaupun beberapa ulama tidak 40 orang juga sah,
selama syarat rukun sholat Jumat itu dipenuhi semuanya. Sehingga al-madhabu ada musihatul Jumat biman lam yakmalu fihim al-adha waqta robatul ashab jawazah bi aqallin min arba'ina taqlidan lil qa'il bihi. Jadi menurut mazhab Syafi'i tidak sah sholat Jumat dengan hitungan kurang dari 40 orang. Dan sebagian ashabus Syafi'iyah memilih pada bolehnya sholat Jumat dengan hitungan kurang dari 40 orang dengan taklid pada pendapat yang membolehkan. Sehingga di sini saya cukupkan untuk menambah apa yang sudah disampaikan oleh Habib tadi. Tapi tetap hendaknya kita terus belajar ya, supaya kita masuk dalam hadis Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Bagaimana kita bisa paham agama kalau kita tidak ngaji? Jadi ta'ala Walaisal mar'u yuladu aliman. Imam Syafi'i dalam maqalahnya ngajio. Karena manusia itu terlahir tidak langsung alim dan pintar. Saya kira itu tambahan sehingga malam hari ini kita bukan hendak menghakimi atau pelaksanaan yang sudah berlangsung di sini, tapi justru kehadiran kami di sini mendukung sehingga syiar Islam itu semakin banyak terdengar suara azan. Itu berarti kita masuk wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau kita itu mengagungkan syiar-syiar Allah, salah satunya adalah dengan banyaknya dikumandangkan azan di beberapa tempat. Ini merupakan syiarul Islam. Mudah-mudahan kita termasuk takwal qulub. Hati kita ada nilai-nilai ketakwaan di dalam hati kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kepada ini Wong Indonesia untuk kita ini Indonesia Wong Jawa di Pulau Pasar Jawa ya ini bahasa Indonesia. Jadi dalam menaikan sedaya sampun mirengaken keterangan saking para kiai kula insyaallah kata ingkang sampun paham. Ugi sebagian rodok sing dikiai itu dijupuk. Jadi kalau ngaten mawon iki masalahe insyaallah tepat wonten sing dibahas lan sing diangen-angen kalian para jamaah masjid Musaman. Kula boten beto kita nek motik-motik ya kok panggil. Batasan desa dalam sholat. Buatan pertanyaannya tadi, apakah yang dimaksud batasan desa atau barat dalam bab sholat Jumat? Terus kali ini apa sih maksud desa sing oleh nglakoni sholat Jumat iku 1, 2, 3, 4. Terus enten sing jawab barat dalam bab Jumat adalah sebuah tempat
yang secara umum mempunyai nama khusus seperti dusun atau kampung. Jadi balas itu tempat sing duwe jeneng khusus, napa niku jenenge dusun, napa niku sing jenenge kampung. Tepat contohnya putih ana Dampit. Teng mriki niki sing terkenal Dampit apa? Non. Lek diroba. Dengan baru-baru. Jenenge diroba. Sumber bonto. Betul asal ya? Berarti sumber kembar. Nah niku namanya khusus. Khusus ora diroba. Dampit tapi dusunnya sumber kembar. Atau kampungnya sumber kembar. Meskipun jaraknya dekat oleh contohnya saat ini niku Gunung Kelok berarti sumber kembar ini cedera apa? Berkembar kayak sumber Gunung Kelok ini cedera apa? Cedera ini walaupun dekat. Oleh karena itu jika di setiap dusun penduduknya mencapai 40 orang, maka setiap dusun tersebut wajib melaksanakan Jumat. Betul ya? Lek umpama teng mriki sampun enten wong 40 di total karo Pak RT karo Pak RW wajib, itu wajib betul oleh. Lek oleh itu dah sebab iki wajib melaksanakan sholat Jumat. Tidak mengatakan ini. Berarti melakukan apa nih? Melakukan keolehan atau melakukan kewajiban? Hasyahnya keterangannya wonten di Antus Talibin Soibai itu halamannya 72 juse malih gawe kola Ibnu Ujaid. Walau ta'addadat mawadi amutaqaribatin wa tamyizu kullu bi ismin falikullin hukmuhu. Jadi jalan nek wis ana beda-beda kemangko tempate lho cedhak iku hukume ora dhewe. Innama tajudani an ada kullu ma adalika qaryatun mustaqillatun. Wis iki jenenge dusun sudah tersendiri. Wa qalu tamizu kullu bi ismin ai bi ayabuna li kulli mawadi'in ismun mahsusin. Terusane qaulu falikulli hukmuhu ai falikulli mawdi'in min hadil mawadi' hukmun muhtassun bi. Fa in kana kullu mawdi'in mustamilan ala arba'ina kamilina, lek wis mencapai orang 40 sempurna lazimat bubul jum'ata. Wa illa falanya lek ka ono wong 40 ora wajib salat. Wa in kana law kama ukuluhum fi wadi wahidin yuballighul azan. Oleh pun kula singkat mawon keranten niki sampun dadi dusun sing tertentu. Di nomor loro nih jumlah penduduk wajib lek menurut kitab niki wajib melaksanakan sholat Jumat. Lalek jenengan mangke menurut keterangan kiai kalau mau lek kepingin roh syarat rukune sholat Jumat, moko masjid iki mah dirose sing dijiwala wenan iki aja sampai mana masa didawawi ayat karosbi aja sampai kudu diisi satu hari satu malam lah iso. Masjid iki diiseni wong sing dzikir eling nang Gusti. Napa malih Jumat. Terus mawon. Nah, iki ketanggerane Pak Dik kudu diusahakan. Nah, maksudnya apa? Cek siji wis nglakoni kewajiban, sing nomor loro melaksanakan perintah Al-Qur'an. Dan ini pun berarti jenengan pengegohi. Bahasa saja ini kula kan sedawatan ini mendukung mek prosesnya ya apa pun itu singkat kami kula
berarti dukungan Mas Doyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus itu mau. Jadi itu melengkapi tentang mungkin perlu dipahami bahwa KPP kita kan terdiri dari kalau di desa itu bisa dari perluan lingkungan satu KPP barat, lingkungan dua KPP timur, lingkungan tiga sumber kembang, lingkungan empat kolak, lingkungan lima kolam. Jadi sumber kembang kan ibaratkan satu dusun. Tapi dalam pelaksanaan satu dusun pun sekarang ada tiga. Bagus Salam, sumber kembang timur, dan di sini. Jadi berarti di sumber kembang ini sudah terjadi ta'adud Jumat. Artinya Jumatan sudah bilang. Bilangannya bahkan lebih dari 2. Ini pemahaman yang sampai ini sudah tentang Barat atau Korea Pulau. Termasuk mungkin perlu dijelaskan ngopo sih mustahudin itu. Artinya unik ini jamaah wakai orang bertampur, tapi sih bagian besar musafir, program B itu gitu. Mungkin perlu dipahamkan itu. Karena tadi kita Syafi'iyah itu harus dulu ya, mustahudin seperti apa mungkin nanti juga perlu bahkan terjadi tentang bala tentang Korea ya sudah. Monggo berikutnya Habib Imron. Pada zaman Nabi kan buatan nanti dilanjutkan Jumat sampai lebih 2 kali, 2 lokasi. Terkait balat itu itu adalah lokasinya ada yang lebih murah menurut Imam Ibnu Ujail. Ini madzhab Syafi'i, muhakkik madzhab Syafi'i mengatakan kalau lokasi itu sudah beda nama, beda nama ada icon khusus buat nama itu, maka diperbolehkan untuk mendirikan sholat Jumat sing sampun diterangkan oleh Kiai Jembari mau dengan catatan setunggal harus nyampe 40 orang. Niki sesuai kali yang diterangkan oleh Kiai Hamid Maut dan Qurratul Ain. Karena boleh tidak tandur Jumat? Boleh dengan syarat 40 orang. Mantu niku sampun runtuh ke bawah. 40 orang niki sinten? Abang musafir, nopo mukim, nopo mustautin. Kan wonten 3. Kalau musafir kan hanya orang mampir. Kasarnya ngoten. Mukim itu orang yang berdiam di sini kemungkinan akan pergi keluar lagi. Biasanya lebih dari 3 hari. Untuk terkait mustautin itu ngeten wonten bahasane ngeten mustautin itu. Mustautin itu adalah orang yang memang berdiam di situ. Andai di lokasi itu nanti tidak ada penghasilan lagi, maka dia akan pergi ke sana. Dan itu istilahnya mustautin. Dan mungkin orang yang diam di situ lebih dari 3 hari itu namanya mungkin. Mulai santri-santri itu sudah mustautin. Nah ini mungkin. Ini kata bahasanya. Lalu mustautin kan memang orang di situ, kemudian kerja di situ, rumah-rumah di situ. Toh nanti suatu saat dia akan kerja, misalkan di situ ada paceklik, musim panas, kemudian ada yang penghasilan lagi, dia akan pergi, bukan berarti kemudian mancep teruriku saklawasi, bukan bahasanya, Tapi mungkin itu adalah orang yang lebih dari 3 hari, atau paling benar 3 hari, paling tidak tamu, santri, lari mondok. Lalu mustautin lebih lama dari itu dengan artian memang berdomisili. Nah, ini perlu kemudian dirembukkan dengan warga sekitar 40 orang ini berarti persyaratan yang harus dipenuhi. Karena ketika mengikuti undang-undang yang harus 40. Tapi ketika mangke tumut pendapat yang tidak harus 40, makin nggih boten malih rentetan boleh
kurang dari 30, boleh hanya 3, boleh saketan itu boleh. Karena itu pengajian sarang-sarang ini bagaimana merumuskan dan merapatkan biar menghasilkan ada undang-undangnya, betul. Bukan sembrono. Kalau Pak Samsul mau sementing lakoni kan buatan. Misalnya dalam artian itu wonten aturan ini kan saya. Nah, mau kalau sampun nyukan hadiah cuma tentang Gus Imron. Kita peniki kalau kartu kita karyanya tidak Parsoti. Pasuruan. Ini pun buatan cetak malih. Waktu itu perlu fotokopi. Dan ini hadiah setunggal tentang beliau Gus Imron terus setunggal makin sakit. Nah, nanti fotokopi. Fotokopi sarang. Terus lagi sakit kemudian dijadikan ini senes namun tak ada Jumat mawon senes. Hukum terkait masalah kemasjidan niku pun jagep wonten teng mriki. Dan saya ngene wau boten dicetak malih. Menawi turun mangke saged fotokopi. Boten pun cekap kula namung napa boten nambahi, namung napa cek boten terlalu panjang-panjang terus kula simpulaken mawon boten. Pun cekap. Iya. Nah, kan semakin cakep tadi. Dari kami dari paparan secara umum tentang yang mengharuskan 40 dari kami memberikan alternatif ngoten ini saya ingin subari tentang apa Korea terus saat ini pun kalau paham kalau jangan paham berarti sing Jumatan di sini mustautin misalnya bertanggung ya berarti wong sing mungkin dia berdomisili ya berdomisili di sini nggak ada lagi kalau mungkin berarti musafir. Jadi berlaku tapi musafir. Jadi kalau sudah beda orang beda bahasa tikawau berarti pun musafir. Jadi musafir itu jangan petang dulu tak kawan ngomong kok. Sebenarnya ke sini musafir. Nanti lagi, pagi, pagi. Jadi terus Ustaz Tommy malam ini ya kudu ana semangat ojo sampai wong kene gak petang dulu. Karena insya Allah kalau jenengan punya pedoman undang-undang wis kudu petang dulu kan berarti melok sing sempurna kalau Kanjeng Nabi gitu lagi. Nah, itu mungkin malam hari ini dibangun apa jenengan dihadirkan supaya terus makin awal bae butuh bahkan orang Ustaz ditambahi Ustaz Tommy ditambahi misalnya sinten yo lebih petang dulu tapi statusnya nah itu perlu dipahami ilmune itu dari terus kesannya makin boten termasuk kategori ADW ibadah asal melaksanakan sembrono dan sebagainya. Tapi ketika mengikuti undang-undang yang 40. Tetap dalam tanda kutip 40 mustautin itu ketika mengikuti persyaratan yang harus 40. Menawi apakah kemudian kurang dari 40 yang mustautin kemudian tidak sah boten karena masih ada pendapat-pendapat itu. Mungkin ada tambahan mungkin. Mungkin boten kita terus intinya kalau kita dalam ini sepakat karena pada umumnya NU itu ya memedomani 40 maksudnya bisa tapi undang-undang mewah petang dulu ini monggo lalu niki awal dhewe padha wong NU ini sepakat lek iso aja sampai bulan petang lho ngerti iki tentang bala tentang pun insyaallah luwih jangkep monggo urutane iki monggo tadi kalau buka rasayu monggo. Ini bulan tadi masalah tadi Jumat kan disarankan tadi harus 40 lagi dan ya kan 40 tadi mustautinnya 40 sedangkan ta'addud Jumat itu saya baca referensi yang sih kalau ta'addud semuanya kok lihat aja. Contohnya ini ada di Al-Iqna halaman ini saya bentar, halaman 156 Fayaduzul ta'addudulil haja
bihasabiha. Di anna Syafi'iyah radhiyallahu anhu dahola bagdada wa ahluha yukimuna fiha jumatain bagilah salasan falam yungkir alaihi. Ini juga bisa memakan takbirnya saat ini yang tadi. Nah terus ini di Tanggul ini halaman 177 ini juga ada ini. Wa in ta'addadat li hajatin fajum'atul kun shahiyatun sawa'un waqa'a iframul a'imah ma'ah aw murataban wa yusannu sholatu dhuhri ba'da ihtiyat. Jadi di sini cuma lil hajat saja gitu. Jadi enggak maafkan masalah Hanafiyah ya. Jadi kalau menurut saya ini enggak harus tunggu 40, kalau kita tunggu 40 ya sampai kiamat nanti ya enggak jadi maksud itu. Maksud maksudnya mustautin itu wonten iki bahasane dalam sholat Jumat memang harus 40 yang mustautin. Gambarannya mustautin ngeten gambarannya. Wal mustautinu huna malam yadghun musyitaan wala saifan ila hajatin. Orang yang kemudian tidak pergi karena waktu panas atau waktu dingin. Mungkin bahasanya di Arab pada waktu itu adalah kalau panas sangat panas, kalau dingin sangat dingin. Dia tidak pindah ila hajatin kecuali hajat. Contohnya apa? Katijaratin wa ziyaratin. Maka konsep mustautin itu ikut yang 40. Dalam kata kutip, tanda kutip yang ikut yang 40. Kalau tidak ikut 40, kita tidak mempermasalahkan, kan kita pakai yang lemah, yang kuat dulu bukan yang kuat dulu. Berarti gambarannya siapa? Orang yang memang berdomisili di sini tidak mungkin nanti akan kemudian pindah-pindah. Dalam artian apa? Ketika waktu panas, waktu dingin dia tidak pindah, kecuali dia hanya untuk berdagang atau ziarah. Otomatis dia kan pindah bukan itu. Pindah ke mereka karena dagang ke sana. Oh ya, ini tetap orangnya dia statusnya adalah mustautin. Nah, mustautin itu terkait kewajiban orang wajibnya sholat Jumat. Karena kan 40 itu kalau sudah ada nama lokasi secara khusus, kemudian nyampe 40 yang mustautinin, maka wajibnya sholat Jumat. Nah, betul. Lah, untuk tak ada Jumat gadane panjenengan tahu, niki sampun rentetan sing pertama. Mustautin itu langkah yang kedua. Jatuhan itu namanya lanjutannya. Kantuk napa mboten? Kantuk azub pun guys. Betul. Sedangkan ini kan enggak keluar dari nggih Hanafiyah. Betul. Niku pun beres. Ta'adzub bagaimana? Boleh. Betul. Pun mantun ini, ya pun beres ta'adzubnya. Tinggal syarat bagi ta'adzub itu wau 40 yang mustautin. Betul enggak maksudnya? Jadi apa itu yang disampaikan Ustaz Tony mengacu kepada apapun mustautin itu kembali kepada itu Fatwa Syekh Zain Al-Yamani itu kan beliau memperbolehkan Abdul Jumat mutlak dengan catatan jemaahnya mencapai 40 di antara itu masuk mustautin itu sebenarnya. Kemudian itu kan tetap ketika masalah jumlah itu tadi kan bukan patokan mutlak, mutlak. Tapi kalau promotor nggak sendak boleh ikut ya. Nah, ini kan ada hilafiyah. Iya. Hilafiyah itu kan kita ikut kan nggak apa-apa. Betul. Jadi hilafiyah itu jangan kita jadikan masalah. Makanya jadikan itu suatu beda. Itu bukan patokan mutlak. Karena hilafiyah kan itu Ustaz. Jadi takbirnya itu melengkapi daripada takbir pada dia itu. Kemudian juga apa itu tentang masalah jumlah Imam Suyuti pun boleh 2 orang kok. Akas Suyuti anda dikatakan ajib bisnain alumah akimah ajra'ati wa ilah itu. Artinya apa? Kita sampaikan dari berbagai macam takbir yang berbeda untuk saling melengkapi dan mengisi menambah luasnya wawasan kita yang maksudnya. Makanya tadi seperti
Adapun ketika kita sudah tidak mampu pakai yang jumhur fuqaha, ya tahan dulu. Kalau yang ada itu ya katoikil masajid, usul ijtima dan seterusnya, usul hadis. Itu kan yang jumhur itu kan. Tapi kalau keterangan ta'addud kan sudah keluar dari itu kan. Ini contohnya ini upaya usul ta'addud ini hajati. Biasa bila ini kan kita masih bilang-bilang kok mikir iki ya gini kebutuhan bisa jadi kan gitu tuh. Bila hari itu katoikil masajid itu kan kalau persyaratannya itu kan kalau ta'addud kan sudah keluar dari pembahasan masalah itu Ya, kan. biasa itu pilihan daerah ya karena itu kan kadang-kadang kita pergi ke satu kampung daerahnya itu kurang dari 40 biasa itu. Loh, ini lil haja. Itu biasa. Itu biasa itu. Kalau pelanggaran saya enggak gitu loh. Ya saya tanya lil haja apa? Contohnya coba yang detail lil haja. Ya. Contohnya lil haja bagaimana coba? Lah ini contohnya. Apa Ini contohnya? dahola. Di anas sapinya radhiyallahu anhu dahola bal ini. Wa ahlu yukimuna fiha jum'atain berarti rasa-rasa. Terus wala yukir alaihi ini. Ikna ini. Iya dah. Itu. Nah ini Imam Syafi'i yang masuk kota dan Imam Syafi'i nggak mengingkari itu. Kenapa ditanya golongan awam kok masih ribet masalah itu? Wala yukir alaihi. Maaf ya, terus baru niki. Ini perlu saya kembalikan karena Nah ini cuma cari. aku kan. Kan terus kan keluar itu oleh itu. Sekali lagi bahwa malam hari ini kita ketemu bukan karena apa ya? Nafsu, karena ingin menghakimi, karena tidak. Jadi jangan tidak usah berpura-pura. Kita santai saja. Jadi Jadi saya masalah ini kan Mbak Adab, Julio Boyo, Citropis, semua ya gini mas. Kalau pembahasan gini nggak ada yang tapi malam hari ini tidak ada tujuan kita itu untuk berdebat. Kamu kan? Enggak, saya nggak berdebat. Oke. Ini menerangkan ini. Nggak mau saya bilang berdebat. Lagi makanya. Jadi dari awal sudah kami bangun supaya apa runtutan pena, terus jamaah juga mantep, mulai oleh dulu. Saya kira dari urutan tadi itu sudah bagus, saya saling melengkapi. Kalau toh jenengan menemukan ini loh, meskipun 3 orang boleh atau mungkin tidak mustahil begini-begini, dia monggo itu sebuah masukan dari jenengan. Sehingga nanti malam hari ini kita buat satu kesimpulan. Tidak ada yang menganggap bahwa sholat Jumat di sini tidak sah. Tidak ada yang tidak membolehkan. Tapi secara kesemuanya begini. Sehingga nanti semua jamaah yang hadir itu bisa menjadi satu pedoman yang bisa kita pegangi selamanya. Sehingga muncul giroh, muncul semangat, bis pokoknya sholat Jumat itu ojo sampai ngambil yang wali ojo kurang semangatnya begitu. Nah, sehingga kalau misalnya satu kok kurang dari 40, ya tidak mungkin kita mengambil tidak sah, tidak mungkin. Karena ada pendapat yang membolehkan. Itu berarti bukan malam hari ini kita menyimpulkan Jumatan sebegini ini. Berarti ini kurang kan nggak apa-apa. Oh iya. Dari tadi kan sudah disampaikan dari awal kan sudah. Ini ada satu peristiwanya yang waktu itu saya temui dengan Nyai Kandasa. Itu taklim masjid Panggung Sari yang atas itu datang ke kami. Yai, ini terjadi pulau itu Jumatan, buatan nanti mencapai 40 dos punti. Kita kata kau jawab jelas, sama ini sama nggak tahu orang 60 terus ketika Jumatan, kalau tambah orang Jumatan, ya teruskan saja. Kecuali sampai memang mengambil undang-undang memang harus 40 dan suatu saat sudah mencapai 40 kok
kurang dari 40, lah makanya ya alhamdulillah sekarang ya mungkin sudah jauh lebih seperti itu karena itu memang kondisional barangkali dikualil aja gitu nggak seperti itu berarti ini ada mungkin juga masjid-masjid yang lain yang memang secara umum memedomani yang abdol yang 40 tapi kadang-kadang kondisi tertentu bahkan aku kan saya pernah dengar di Masjid Sumber Syukur di Jujukan itu kadang-kadang juga padahal masyarakat itu padat terlalu kadang-kadang nggak petang dulu apakah kita menganggap itu tidak sah ya nggak boleh pengalaman kita sudah memaparkan ada beberapa pendapat yang membolehkan karena gitu ada pendapat yang membolehkan dan dari beberapa tapi karena kita ini bagaimana katanya kami kalau kita ini Syafi'iyah ya sudah bicara ini coba pindah-pindah jadi pendapat yang selama bisa mengusahakan yang Syafi'iyah orang itu paham ya satu gitu bagus Tasfisul qaul dulu Kita pelajari ya tasfisul qaul dulu karena saya sekarang kita harus semua kalau itu nggak bisa dipotong. kamu tuh kayak nanti ngapunten atau sebutan apa? Kamu kan buatan mentah nale, buatan sarmano, buatan mentah nale, ada lagi. Anggap mawar pula dan ini masih bagian usulnya kalau mau pendatang, sehingga ada hal yang perlu saya hentikan dan saya hentikan. Moderator ya. Jadi nanti ada begini, sambil buka terus kenal aku. Mari kita debat kepada tujuan kita bukan sebuah. Mana ya? Aku kan saat ini ambil pembicaraan Singapura lalu lintas itu loh. Nah dia kan berurut lagi, berurut bahwa diikuti kan desa. Oh tentang batasnya balak, tentang Korea, tentang mustahudin, tentang yang kemudian yang 40, yang membolehkan tidak 40 dan sebagainya. Ada lagi. Jadi dalam rangka kan jadi kita ini sudah secara teknis sudah seperti itu sehingga monggo tasfisul qaulnya monggo Dan saya mencoba untuk merangkum dari awal sampai akhir. pertama Suaranya pembanter nih, pembanter. Pertama terkait hukum ta'adudul Jum'ah. Ta'adudul Jum'ah tersendiri itu wonten khilafiyah. Sampun dijelaskan dari awal bau ada khilafiyah, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kemudian yang tidak. Nah, ini jumhur ulama. Jumhur ulama tidak memperbolehkan dikarenakan satu, kalau tidak ada cocok tidak boleh. Nomor dua, pada zaman Nabi alasannya itu tidak pernah didirikan. Tadi dua tidak pernah terlaksana. Kemudian atau lihajatin karena tidak ada hajat maka tidak boleh. Namun ada beberapa ulama yang memperbolehkan ta'adudul Jum'ah dengan syarat harus memenuhi 40 jumlahnya. Nah, 40 ini siapa saja? Apa itu musafir, apa mukim, apa tamu, atau orang yang berdomisili di lokasi itu. Ternyata 40 ini versi Qurratun Ain di Fatawi Syekh Ismail Zain itu adalah boleh ta'adudul Jum'ah secara mutlak dengan syarat tanpa mempertimbangkan itu, tanpa mempertimbangkan ada cekcok, fitnah, perang ini dan itu, tanpa mempertimbangkan itu. Beliau menampilkan keterangan boleh ta'adudul Jum'ah secara mutlak. Kemudian dengan syarat harus memenuhi 40 orang yang mustautin. Nah, kalau di situ tidak ada kejelasan secara mustautin jelas teman-teman. Cuma dan kemudian Imam Ibnu Nujail dan di kitab I'ana itu 40 ini
harus orang yang mustautin. Sinten mustautin? Kan betul nggak pikir lagi. Mustautin itu apa hanya orang yang kemudian mampir sholat? Apa kemudian dia itu ada tamu dari Jakarta kemudian ada di sini? Nah ini perlu diperjelas 40 yang mustautin mengikuti nopo, mengikuti pendapat yang harus memenuhi dan 40 orang. Tanpa menafikan wonten pendapat itu nih yang memperbolehkan Quran atau nggih, kersane boten salah paham malih bahasa kula wonten. 40 orang itu harus mustautin, sinten mustautin. Wal mustautinu malam yabdu syitaan wala syaifan illa dihajati. Mustautin itu adalah orang yang tidak mungkin meninggalkan lokasi itu karena musim panas atau musim dingin, kecuali dihajatin. Hajatin apa? Niki senes hajatin hajat adu Jumat menes. Tak hajat meninggalkan lokasi. Kaki jaratin waziaratin. Ketika mengikuti pendapat yang harus 40 yang mustautin, maka orang mustautinnya itu adalah orang yang tidak meninggalkan lokasi itu ketika musim panas dan musim musim jadi kecuali dihajatin perdagangan atau siang. Kalau di terapkan di dunianya terap bahasanya itu kalau mustautin itu tiang yang berdomisili di lokasi. Senes tahu, senes musafir. Mangko niku lokasi saniki. Oh nggih, lokasi niki adalah terkait balat pamflet balat itu. Ternyata wonten pendapat yang kemudian menampilkan yang penting sudah beda nama pun boleh untuk melaksanakan sholat Jumat. Syaratnya ini kalau 40 orang yang mustautin balikin dan Yang terakhir yang dipermasalahkan saya. yang dipermasalahkan saat ini ya kan tak duduk Jumat itu boleh karena dihajatin. Dihajatin mengikut kaul yang jumhur, tetap ikut yang jumhur. Nah padahal kalau kita bersikuku pakai pendapat yang jumhur kemudian menyampingkan pendapat sinopo sing memperbolehkan, maka kita terbentur terikat dengan konsep dihajatin. Padahal dihajatin itu kadoi mahalin, kemudian asyura ijtima'u, terus mantan kok dikitalin. Karena ini kan buatan damel alasan itu, tapi mengikuti pendapat yang memperbolehkan secara mutlak untuk tahajud Jumat yang dengan syarat 40. Ini juga ada tambahan di Umrul Mufti Mustafti yang tadi belum sempat saya sampaikan. Idza sallu jum'atan bidunil arba'in taqlidan lil qa'il bihi sunnah i'adatuha dhuhran bina'an 'ala adhar annahu tusallu i'adatu sholatil mukhtalafu fi sihhatiha wa yustahabbu i'adatuha dhuhran khurujan min khilaf man yaqulu bi butlaniha ila akhirih. Jadi bagi masyarakat yang melaksanakan sholat Jumat dengan jumlah kurang dari 40 karena mengikuti pendapat ulama yang mengatakan boleh dengan berbagai perbedaan 15 pendapat itu, maka situ disunnahkan melaksanakan sholat zuhur setelah Jumat karena hujan yang khilaf. Ini senada dengan ibarat yang ada di i'adatul talibin itu sedikit tambah. Jadi barangkali di daerah kita seperti di Bayu untuk Sigar itu kan sudah punya nama di Bayu untuk Sigar dia masuk kata takbir seperti itu. Tetapi situ kita anjurkan karena jumlahnya kurang dari 40, maka kita anjurkan untuk sholat zuhur karena sunnah udah tidak khilaf itu. Jadi misalnya di sini ada kata satu ketika kurang dari 40, kadang tidak 40, kadang kurang. Dan ketika kurang itu disunnahkan sholat zuhur setelah Jumat. Begitu, Mister Bapak. Berarti ini sama yang ditanggil dulu tadi. Baiklah, dekat. Iya. Terus ada beberapa ilmu yang kita peroleh dan tadi sudah diurutkan oleh Ustaz Romi
ini, maka nanti akan disimpulkan di akhir biar tidak panjang-panjang. Kalau yakin ini tambah tua tambah ngeluh, tambah bukan ngerti. Padahal aku wis paham, wis ngerti loh. Malah gara-gara kok dijawab malah tambah bukan gitu. Buat sedikit-sedikit kalau nyambut. Kalau nyambut wis paham mulai awal ini urut pena itu kok dijawab apa? Bagus. Tidak. Ini bagus. Saya hanya menambahkan saja. Yang pertama tentang khilaf dalam masalah ta'adudul Jumat. Supaya tidak mengulang saja, poinnya begini. Kita semua harus sepaham bahwa jumhur Syafi'iyah itu memang mengatakan ada muta'addid. Jadi kita tidak bisa memungkiri ini bahwa bagaimanapun sholat Jumat itu menurut jumhur Syafi'iyah tidak boleh ada 2 Jumatan dalam satu daerah, entah itu Balad atau Misr tadi. Nah, sehingga karena begini, dalam tradisi mazhab Syafi'i itu non sewu, kita itu memang ini sekarang sudah mulai mengalami mulai mengalami pergeseran, mulai terkikis, yaitu kebiasaan begini. Meskipun ada di antara ulama kita itu yang mempraktekannya, tetapi sebagai sebuah tradisi yang dijaga, itu kan ada hierarki bahwa dalam tradisi Syafi'iyah sendiri, qaul itu macamnya banyak sekali. Qaulnya itu macamnya banyak sekali, ada qaul ashab, ada qaul dhaif, ada qaul syadz, ada qaul masyhur, ada qaul madhhab dan lain sebagainya. Nah, bagaimanapun jumhur ini tetap menjadi pegangan kita. Kemudian pendapat jumhur ini kemudian ada terjadi khilaf. Di antara yang masyhur adalah Imam Sya'roni dalam Al-Mizanul Kubra itu, yang saya kira tadi sudah dibahas. Poin saya, apa yang menjadi alasan Imam Sya'roni kemudian memperbolehkan ta'adudul Jumat? Kalau Sya'roni bahkan secara mutlak, itu satu, alasan tidak diperbolehkannya ta'adud menurut Imam Sya'roni itu sudah semakin tidak ada. Yang pertama, khauful fitnah, takut terjadi fitnah. Konteksnya fitnah itu adalah bahwa pada masa Rasulullah dan masa sahabat, masa awal-awal Islam, itu Jumatan itu identik dengan legitimasi politik. Karena yang mendirikan Jumatan itu adalah yang pertama Rasulullah. Sehingga kalau Rasulullah mendirikan Jumatan, kemudian ada Jumatan lain kan baru sopan, itu harus Kanjeng Nabi kok ada kesannya kan ada Jumatan tandingan. Begitu juga ketika pada masa sahabat. Nah, ketika kesan fitnah yang konotasinya itu ada apa? Kalau ada Jumatan 2, itu Jumatan yang kedua ini kesannya adalah mengurangi legitimasi imam dalam waktu itu, maka dilarang. Menurut Imam Sya'roni, fitnah itu sekarang pada masa beliau sudah tidak dikhawatirkan lagi. Itu alasannya, sehingga beliau memperbolehkan secara mutlak. Yang kedua alasannya Imam Abdul Wahab Sya'roni adalah tidak ada dalil yang sharih. Dalil yang sharih yang melarang mendirikan ta'adudul Jumat. Tapi bagaimanapun bahwa 2 Jumatan dalam satu daerah itu dilarang, itu adalah produk ijtihad jumhur. Itu harus kita pegangi. Kemudian yang masyhur juga adalah dalam Qaulul fatwanya Syekh Ismail Fatah Zen ya, Ismail Zen. Itu yang mensyaratkan 40 mustahil itu 40.
itu pun, nah yang saya khawatirkan kita rancu lil hajat tadi yang disinggung oleh Ustaz Tommy tadi. Lil hajat itu perlu kita bilang ada hajat ta'adud indal jumhur. Ya. Hajat ta'adud indal jumhur itu ya maksudnya cukup jaraknya terlalu jauh. Terlalu jauh ini pun kan syaratnya tidak dengar azan. Atau kalau berangkat dari rumah pagi nyampe masjid yang jauh itu sudah tidak nutut. Kemudian ada kitab, sehingga kalau tidak mungkin ada dua kelompok yang berseteru kumpul dalam satu masjid. Nah, kemudian ada tambahan yang lebih kekinian lagi. Yang kekinian lagi itu adalah dalam apa? Wahbah Zubairi Al-Fiqhul Islam. Kalau beliau karena memang apa ulama masa kini, ulama masa kini. Tapi sebelum beliau sampai pada kesimpulan bolehnya ta'adud, itu beliau tetap menggiring bahwa jumhur Syafi'iyah itu mengatakan tidak boleh, Malikiyah begini. Bahkan beliau menggiringnya juga kan kalau sampai terjadi ta'adud menurut yang tidak mengesahkan itu yang sah adalah yang takbiratul ihram pertama. Itu kan sulit. Kemudian beliau juga mengatakan ada yang dimaksud aqdamu Jum'atin itu adalah masjid yang pertama kali dipakai Jum'atan. Dipakai Jum'atan. Nah, kemudian di akhir-akhir beliau mengatakan dengan konteks sekarang, ya, dengan konteks sekarang itu bahwa ta'adud itu memang sudah menentukan, ya, sulit dihindari karena alasan beliau itu memudahkan orang untuk beribadah. Taisirul jamaah itu. Wong sekarang aja masjidnya dekat aja orang nambah masjid, apalagi semakin dibatasi. Itu tambahan dalam wabah. Nah, khilaf-khilaf itu bagaimanapun kita harus mengakui adanya khilaf, termasuk bahwa yang jumhur itu memang memperketat. Makanya ini selalu menjadi perdebatan. Maksud saya begini, kita semua, ya termasuk masyarakat di sekitar masjid manapun, itu kalau kemudian ada yang mempermasalahkan ta'adud, itu nggak pun kaget. Ini kok kalau ada anak Jumatan kok angel sih? Itu bukan karena apa-apa, tapi memang dari dulu memang tidak ada. Bahkan menurut saya ini cerita sekali ibarat, saya cerita aja. Kemarin itu waktu ibu saya itu tahu saya akan ngisi di sini, itu beliau tanya, Siti masih kira ibu itu musola yang di timur. Oh, masih tanya apa? Beliau cerita, dia itu bapakmu, nek ono uang izin bangun masjid, ibu kudu ngerti jaraknya ke masjid sing lawas itu piro. Ini cerita baru bagi saya bahwa beliau pun sempat dalam tanda kutip ngengel-ngengel mau sekarang bangun tidak sembarangan. Nah, tidak sembarangan, betul ya, tidak sembarangan. Meskipun pada akhirnya beliau sendiri itu justru menulis risalah dalam ta'adul Jumat yang cenderung memperbolehkan. Jadi sebenarnya ini bukan persoalan apapun, bukan persoalan apapun. Kalau misalnya ada mungkin yang mutasyaddid, itu Imam mungkin kita hanya mengutip Imam Sya'roni yang memperbolehkan saja. Tapi sebelum itu Imam Sya'roni membahas yang mutasyaddid. Dalam ilmu Jalal Kubra itu kan jelas pembahasannya mesti al-mutasyaddid, kemudian yang menggampangkan dan yang tengah-tengah. Itu mesti makanya kitabnya namanya Al-Mizanul. Nah, kemudian dalam konteks kita kekinian ini kita serba salah. Serba salahnya? Oke, saya sepakat dengan Ye Samsul, Ye Amin tadi yang bahwa selama dalam koridor Syafi'iyah kita jangan sampai
mudah untuk mencari kaul lain ya, di luar Syafi'i. Bahkan dalam Syafi'iyah pun kita itu seakan-akan terikat dengan itu maratibul fatwa itu ada. Mana kaul yang boleh disampaikan, mana kaul yang tidak boleh disampaikan, boleh dipakai sendiri. Jadi jangan jangan sampai kita ini nemu ibarat dinggo. Mungkin kalau untuk diri sendiri tidak masalah, Tapi kalau ini kemudian disampaikan, akhirnya seperti pertanyaannya Ustaz Nabudi yang nikah tanpa wali. Nah gitu. Itu kalau mau dicari celahnya, wah bahaya itu. Bahaya. So orang kalau pengen limo banget. Kawan praktek. Nah, persoalan kita begini. Misalnya kita ngugemi kaul jumhur. Di sinilah misalnya. Maka konsekuensinya kita akan menganggap pilihannya niku Jumatan yang sah hanya satu. Maka berapa banyak masjid yang harus kita nyatakan tidak sah? Monggo dengan saya kira sudah tahu petanya kira-kira David yang kalau mau dipakai kaul yang sing sah sing takbir pertama. Ini kan satu sulit kita ini ya boleh kita takbir pertama. Atau kalau mau pakai kaulnya Malikiyah yang diikuti oleh Syekh Bapak Zuhaili, yang sah adalah dalam Jumatan itu adalah masjid yang dipakai Jumatan pertama. Menurut saya didampingi masjid yang dipakai Jumatan pertama atau begitu? Apa? Masjid Barat. Malah wali saat ini masjid. Itu satu, permasalahannya. Nah, kemudian kalau kita pakai kaul yang dibolehkan, tentu saja kita harus berhadapan dengan jumhur tadi, berhadapan dengan jumhur. Nah, oleh karena itu kita sebaiknya mengaitkan permasalahan di setiap masjid itu dengan konteksnya masing-masing. Jadi buat saya digebiak, terus pokoknya oleh kabeh, tidak bisa saya kira seperti itu. Bagaimana kalau misalnya fitnah yang dikhawatirkan oleh jumhur itu dalam daerah tertentu masih terjadi? Misalnya dalam satu desa, itu masjid yang diakui hanya masjid ini oleh kepala desa, sehingga kalau ada masjid baru itu dianggap tidak anut, misalnya kan begitu nih. Itu kan berarti fitnah itu berpotensi muncul. Tapi bagaimana dengan masyarakat perkotaan? Masyarakat perkotaan kita arahkan dari Jumat ya, atau 40 mustahil itu juga masalah gitu. Bagaimana masjid kampus? Tidak ada mustahil mendatang semua nih. Masjid kampus itu lah pendatang semua. Pindah dan sebagainya. Makanya kita sekarang ini kalau menggemi kaul-kaul itu serba salah. Menurut saya yaitu yang pas menerapkan kaul-kaul itu tapi berdasarkan konteks sosial yang ada itu kita tidak bisa menafikan itu. Artinya misalnya untuk masjid Riki ya, itu oke, misalnya kita memilih yang memperbolehkan pakai fatwanya Syekh Ismail Husain didukung sama Bapak Zuhaili misalnya, atau pakai Imam Abdullah Asy'arani. Tapi ada tidak konteks itu hajatnya? Kalau kita pakai kaul yang bolehkan tapi alasannya karena hajat indal jumhur, itu kan tidak masuk. Hajatnya indal jumhur tapi kita pakai kaul yang membolehkan, kan tidak masuk loh nih. Loh, yang mensyaratkan hajat itu jumhur, sementara yang membolehkan itu tidak mensyaratkan adanya hajat. Kalau mau pakai jumhur, hajatnya itu yang
Ustaz Saiful tadi bihasabiha itu maksudnya begini, kalau masjidnya penuh cukup ditampung oleh satu masjid, berarti masjid Jumatannya 2 saja, jangan sampai 3, jangan sampai 4, jangan sampai 5, kan begitu. Nah makanya kalau misalnya saya khawatirnya begini, kalau kita pakai kol jumhur kemudian mengatakan ini ada hajat, ya, tapi kemudian pakainya yang membolehkan, itu nanti jatuhnya tata buru rukhos. Kita hanya mengikuti kol sing kenekno awake dhewe. Itu kan bagaimanapun tindakan yang tidak terpuji ngoten nggih, mek njaluk pena-pena ini. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Kalau ibarat-ibaratnya tadi insya Allah podo wae niki permasalahan lawas niki. Permasalahan lawas sama semua. Cuman bagaimana kita mengaplikasikan ibarat itu, artinya kita harus bijak, tidak terus dikebiang-biang semuanya, terus pokoknya oleh kabeh. Itu saya kira juga jadi masalah. Ya, kita kaitkan dengan konteksnya. Tepat yang bersangkutan. Ngoten mawon, Bapak. Kalau begini, memakan seandainya terjadi kalau Jumat, kemudian mohon maaf, imamnya itu berbeda paham dengan jamaahnya. Kalau kita mau melihat dari pendapatnya di tingkat itu kan tidak boleh kita bermakam pada orang lain, bermakam pada makam yang lain yang berbeda. Itu dari segi damai seperti itu. Contohnya kita makam pada orang yang bermakam Maliki, dinilai itu tidak boleh karena Imam Maliki itu tidak mewajibkan pada sebilah. Itu kalau didampingi. Kalau imamnya itu betul-betul kemudian malah akidahnya yang berbeda dengan Sunni. Kita ambil contoh ya, mohon maaf. Organisasi yang kemarin ramai, hadirinlah kadang. Itu kan rukun imannya cuma 5. Rukun imannya kan cuma 5. Bagaimana sih kalau kita menjadi imam muda? Siapa enggak? Ini pertanyaan baru. Karena saya khawatir di sini seandainya terjadi seperti itu, Jumatan berulang kemudian sekali tempo nanti mudah-mudahan terjadi. Penguasa masjid ini, imamnya dan sebagainya itu bermazhab ada yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mungkin nggak terjadi, mudah-mudahan terjadi. Kalau terjadi itu akan ada masalah. Orangnya tidak. Oleh karenanya, kalau kita berbicara masalah kemampuan masjid, kenapa PBNU itu sekarang menggerakkan kekuatan untuk menjaga masjid yang ada di bawah namanya itu? Di antaranya supaya masjid kita nggak hilang. Supaya masjid kita, karena jenisnya ada ini banyak masjid itu yang hilang. Sehingga hayat tentang masjid kita itu juga tetap sekarang. Oleh karena itu masuk di sini, seandainya itu nanti akan jadi undang-undang kita sekali lagi, MWJ itu punya hak untuk menggagalkan, karena nadir masjid ini adalah berbadan hukum NU. Nah ini yang harus kita hati-hati. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini masalah katakanlah hubungannya dengan taat juga mungkin hubungannya dengan persyaratan dari kelembagaan, ketakmilan dan sebagainya. Jadi ini kita simpulkan dulu. Biasanya ngaji malam dulu, biasanya santai kalian diam. Makanya betul-betul tegang-tegang. Artinya kalau ada ikhtilaf dan sebagainya, ini pun di satu khasanah keilmuan mawon yang tidak perlu dipersoalkan. Cuma malam hari ini kita harus sepakat, harus sepakat bagaimana pelaksanaan kemudiannya, bagaimana sholat Jumatnya, bagaimana kita mengambil yang benar. Tadi bersifat kalau mengambil jumhur ya buat
ya memang tadi juga tidak dengan syarat yang ketat begitu. Tapi kalau misalnya mengambil yang membolehkan ya jangan meringankan. Wis cukup enaknya itu. Dengan syarat tetap kita harus mengakui bahwa jumhur itu seperti ini dan pendapatnya seperti ini. Sehingga malam hari ini kesimpulannya satu, bahwa Jumatan di sini, taat Jumat sudah dirasakan di sini itu mengambil yang boleh. Nah, mengambil yang membolehkan. Terus ini, terus saya perlu dipahami loh, khususnya yang mustahudin ini. Dengan yang kita ini loh, kan mengambil yang boleh, karena juga sudah dilaksanakan 2 kali, gagasan 2 kali. Tapi dengan penekanan tadi itu sifat, ada hal-hal yang tidak boleh kita sepelekan, artinya kalau dari pendapat-pendapat tadi itu berarti panjenengan kepingin milih sing paling kuat, artinya yang harus 40 nostalgia dan sebagainya, kan kalian gitu. Ya kalau jenengan memang sepakat yo wis diusahakan sing kuat aja harus 40 harus mustahil misalnya kan betul. Gitu dijongkok saya. Artinya dengan yang saya komen tadi dan kalau misalnya pakai itu kan tadi karena hurujan min khilafiman atau jabal arba'in dan itu kalau misalnya ini kemarin sebenarnya waktu saya berubah di sini terus tak terang meskipun saya juga tidak berharap kalau misalnya nanti keluar angen-angen mawon Pak Sutik ini aku nek misalnya tak sawang kok gak ono 40 niku rencana ngajeng kula jam ini ada sholat permasalahannya begini ini juga penting untuk edukasi bahwa kalau misalnya di satu masjid mendirikan Jumatan tidak sampai 40 kemudian ini ada sholat zuhur itu tidak masalah sama sekali Sunnah bahkan sunnah. Sementara kan begini orang saya juga mengalami yang disampaikan Kiai Samsul tadi ada satu daerah niku terang-terangan dan mriki niku lek Jumatan tidak sampai 40. Nggih kula jawab, kalau ada 40 monggo sampean Jumatan, tapi setelah Jumatan sampean sholat zuhur. Tapi tiang-tiang itu lek dijak sholat zuhur, mosok wis mari Jumatan kok sholat zuhur. Nah, seakan-akan baleni sholat zuhur niku sesuatu yang aib ngoten lho. Nah, ini yang perlu kita sadarkan. Sama sekali bukan aib. Bahkan kalau diikutkan kaidah maka aktsara fi'lan karena aktsara fadlan. Niku justru ganjarane luwih akeh niku. Luwih ganjarane luwih akeh. Sama sekali bukan apa? Bukan aib. Yang aib itu justru nanti kalau ada kasus satu masjid ada sholat zuhur kemudian dikomentari kalau atasannya masjid ada sholat zuhur ketika ada Jumatan kan itu sing aib sing komentari gua. Tapi kalau panjenengan ayo mudah-mudahan tidak kan lagi kan insyaallah lebih dari 40 mustahil. Cuman misalnya nanti ada satu masjid atau apapun yang mendirikan sholat Jumat kemudian karena tidak sampai 40 kemudian ini ada sholat zuhur, itu justru mereka yang mengamalkan kaidah fikih berilmu. Nah, ini justru ilmin tadi. Jadi tidak ada salahnya, Apalagi kalau kita sandingkan dengan tujuan tadi narik uang untuk apa? Bahkan itu sering terjadi. Kan saya dulu pernah di pondok, tapi kasusnya beda. Dan pondok itu pernah sesekali Romo Yai itu membaca sholawat ketika khutbah itu pakai domir karena sebelumnya alaihi sallallahu alaihi wasallam itu kan tidak boleh meskipun ada khilaf tidak boleh, jadi harus disebutkan asmane Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Tapi baru diingatkan setelah jamaah itu bubar. Setelah jamaah bubar, beliau mundur, kemudian ada sowan menanyakan. Terus oleh beliau diklarifikasi kepada santri yang lain, ternyata yang memperhatikan bukan hanya satu. Maka besok Jumat berikutnya itu Jumatan seperti biasa. Tapi setelah sholat Jumat, beliau langsung berdiri mengumumkan, menurut saya yang Jumat kemarin itu Jumatan kita tidak sah, diumumkan katanya. Pramila sak mangke sedaya kula suwun sholat zuhur untuk mengkodok Jumatan yang kemarin. Itu betapa indahnya kita memegang aturan-aturan fikih, aturan-aturan fikih. Kecuali kalau ada khauful fitnah. Di Masjid Baitul Nur itu pernah terjadi. Mungkin yang sudah dari Rawu Ramadan itu khotibnya yang khutbah kedua tidak baca rukun. Ya, tidak baca rukun. Tapi waktu itu saya mau mengingatkan, saya khawatir terjadi fitnah, boleh jadi menjatuhkan aneh itu. Tapi saya lihat itu beberapa yang paham setelah sholat Jumat berdiri sholat rukun. Nah, alangkah indahnya kalau kita memberi pemahaman kepada masyarakat luas bahwa kalau terjadi hal-hal seperti ini, maka ibadah sholat zuhur itu bukan sesuatu aneh, wajar dan bahkan harus. Itu kan sekecok. Bermakna kan asumsi masyarakat itu terus dikomentari negatif. Padahal sih komentar negatif itu justru yang aib ini. Wong nglakoni perkara bener kok dirasani. Ngoten mawon tambahannya. Artinya kalau kita di sini kita berusaha untuk memakmurkan masjid, tapi tetap ambil tadi, tidak terus pokoknya ini buat saya. Bukan menganuan musibah, namun yang dan berbuatan di pulau nggak ada kita bisa Muhammad. Kesan kiwonten daerah sing kerikil, daerah sing tiang ini kira dari 40. Ini kelak leten ikhtiar leten tiang pengen sholat berhola. Tapi praktek ini tentang kampung-kampung kadang diam-diam terus yang musim berdoa bertepur hari Jumatan di sholat zuhur barang kadang-kadang benar timbangan langit itu ini apa itu ngerangkul umat angin begini siksa dan singkut mungkin mari mau Jumatan ini Jumat timbangan kita Jumat ini Jumatan ini pulau gak ada, kalau di pulau ada ibarat saya Muhammad la yabaghi i'adatul jum'ah zuhran la wujuban wala ihtiyatan bal huwa min ta'ammuq fid din ta'ammuq fid din. Terus dari saya Muhammad lek mari Jumatan itu lek sing kurang cukup ta'ammuq itu harus ada tarik. Kau tahu ya. Pak wong susu-susu cuma ayo saya Muhammad saya sebelum wa in syakku fi hudur arba'in mustawdin. Kalau memang sekarang ragu akan hadirnya orang tanpa mustawd tetap berapa? Petang puluh, orang puluh. Niki terjadi Muhammad wa dzalik anna Syafi'i lahu qaulan qadiman fil adab. Ahaduhuma qadun ada. Terus ningali iki kanggo yang awam-awam dia pun sing penting sholat Jumat. Kalau di pedesaan itu cocok terus kalau di sini di Imam Asy'ari. Kenapa orang kurang dari 40 kok disahkan? Imam Asy'ari kalau mau putusan kitab kalau ada kita tunas
Tazkiratul Nas niki Imam Asy'arani ngeten. Imam Asy'arani niki ngendika qad warada 'alimun min Israil kalian ceritanya. Wonten pelaksanaan sholat Jumat sing tengeriku kurang 40 orang. Mantune kok ono wong iki padha wali mungkin sing wali sing nomor kali iki nggih jenenge manungsa. Rasulullah kalau sholat Jumat oleh kurang 10 petang. Mari itu dari sing imam iki bareng. Sampai enggak ada Jumat kalau kurang tahun jadi sapa kurang tahun. Iki sing hadir akeh. Sampai wali al-ajab wal aqab iki akeh sing hadir. Tapi juga mungkin niki sir ini. Jadi sapa mau kurang petang dulu niki Allah nugas wali-wali sing jasepi. Ya. Makanya aku kok ketok-ketok. Mustautin ya. Mustautin. Ali, mustautin artinya penunggu. Mungkin iki sing ini saking ulama-ulama sing niku ngingatken jamaah sholat Jumat sing kira saking petang. Ini kersane mau tetap kan. Oh kalau sing bunyi Jadi pun jatuh bicara soal khawatir mungkin tambah bingung, tambah ngeluh berbagai membuat di si belakang lo pada tanglekan mustautin ini apa ya terus keluar jenengan pun ramai sholat Jumat berarti pun asa mengikuti pendapat yang pun lanjut dengan terutama nih toko-toko kan betul hadis itu nih artinya jamaah kan betul hadis artinya kesalahan jenengan untuk mengambil yang mustautinya 40 sepakat umpama suatu saat kan petang dulu jenengan perlu diadat sepakat turun gimana saya Kenapa kita kok harus segala macam dengan mau menyampaikan harus 40 biar sekitar sini lebih banyak untuk sholat Jumat bukan kemudian kalau tidak 40 maka hasil biar lebih banyak akhirnya cuma pasti penduduk ini ojo sampai di masjid TJW kalau petang dulu semangat nanti dahulu ini kayak rawat justru malah dengan kersane jika itu maka terus yo sing biasa sing nang Jumatan bapak itu anak sing wis balik yo dijak ngono lho gila niki terus terang dianggap membludak bisa di 100 gitu lho nek petang dulu 10 siji loro 4 wis 10 kan lagi potensi ini Jumatan sampai krono-krono nang teras-teras gitu kan berarti jenengan masyarakat ini gak ada biro masjid ini benar-benar kudu makmur. Oh nggih, sebenarnya ngoten mawon ngoten nggih. Perkara wau niki terjadi ada pendapat ini benar-benar ini jenengan usah bingung. Nggih. Iki sing mustautin iki sing masa niki kayak terbawa dengan sing ini kan hasil pengatur barang ya, terus kita tetap sholat Jumat ibadah, dan pun butuh bisa didawakan. Ya. Masalah itu apa orang yang masih di domisili tapi itu yang pakai aja tidak tepat tidak bagus kan mengajar dipun sampaikan oleh Mustautin kan syukur Mustautin jadi tidak paham wudhu sholat sholat dan kita buatkan lebih penting buat Mustautin
kan Pak iki paham dengan syarat rukun sholat. Niki kan kesulitan tersembunyi. Niku ideal. Ideal. Nah kalau kita itu jadi imam ngejak sing biasa yo iso sholat, iso wudu yo jenengan masjid. Nggih berarti kewajiban takmir ngadakno ngaji rutin tentang wudu, tentang sholat, tentang artinya dalam perjalanannya kualitas jamaah ini harus jadi prioritas. Sehingga aku kan jadi lah dungan lah dungo petang puluh pas aku kan salah sisi sudah dipangi dari sini wong sewu tapi sing wabe kok fantasi itu kan gila itu paham jadi monggo kalau bisa wah minimal petang puluh dijak ngaji lah terus saya ya jenengan misalnya butuh ya sekali-sekali ya tak pilih mas butuh kok ini yo sesuai aturan lagi pada minggu berarti makanya sampai saat perlu dijak ngaji ayo baca bab itu nah itulah makanya tugasnya takmir bener lagi gila katanya jenengan teliti mau sisi matanya aku bagus kok boleh pegawai contoh tapi secara mungkin kalau semangat itu Jadi makin pemahaman itu yang awam itu ada syarat. Dari syarat paling dan benar. Ini baru ideal. Ini mungkin ada pikiran. Lekas ini tapi wonten sebagian ulama pokoknya itu ini terus jumlah ya mungkin pertemuan butuh pengiran ribu merusak sekali. Al-Masa kota di teks. Jadi nanti rohir ini pun ketemu lopor sama seperti itu sampai Jumatan. Mereka jadi kersane kita ini terus Jumatan. Kita di kali ini pun Jumatan. Aslinya butuh wonten. Tapi lain panjenengan sing wonten iki urusan Allah sing nyuwun sing tinggi terus pentingking baca itu terus jadi kewajiban takmir untuk sampai majelis taklim ini kosong terus lagi orang butuh belajar maca Quran sepuh-sepuh yang ditadai lagi kan aku pin benahi Fatihahku, aku sih Fatihah. Ternyata alhamdulillah sih anggih. Pun ngasal sama boleh kok. Nggih monggo lah dipelajari. Dan itu pula kewajiban di antaranya salah satu mungkin hajat. Hajat itu wong sing biasanya orang cecekan masjid yang cecekan masjid. Sing biasa ora salat sing gelem salat. Kula mungkin salah satu pendapatnya bahaya musim gimana ngoten wong Mas yo wis gak salat gak ono balik kok melok tarikotan ngoten dibandingin soalnya tarikotan dilakoni mari salat mulai melok tarikotan mari salat wong iki lha lakoni tarikot mari salat jadi boten usah mesti kami mau ya apa dipermudahlah jangan ngoten nggih bon itu terkait kali Pak Romi niki wajiban takmir karena kok secara nadir masjid ini nyantol dan badan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama sehingga sing imami rawatib, imami sholat Jumat dan sebagainya harus sesuai dengan NU untuk sampai wong Syiah kan imam ini ada deh pasti Pak Romi itu wow ya Pak Romi ojo sampai wong RJII wong liya dianggap dan nanti cuma kan yang di luar sunat jangan sampai diberi kesempatan pemimpin ibadah dikhawatirkan nanti karena di luar dikhawatirkan ibadah yang ngakai ketika
Nah, nanti kalau memenuhi syarat gak sah, monggo dijadi niku kewajiban takmir monggo nggih. Kula kinten niku pun kalau niki boten ngantos jam 12 meskipun biasa jam 12 nggih. Saken jam. Nggih, pakai tercekap nggih. Nggih, bagi kesempatan mungkin ibadah tambah mantap, sholat Jumat tambah mantap, mustahil ini tambah